Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wijanati Mardika, NIM 2008086042, Program Studi Pendidikan Biologi kelas 2B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tumbuhan paku-pakuan, baik itu habitatnya dan karakteristiknya. Nah, kemudian yang pertama yaitu tumbuhan paku jenis tanduk rusa. Nama ilmiah dari tumbuhan paku jenis tanduk rusa ini yaitu Platycerium. Nah, untuk karakteristiknya yang pertama di bagian akar. Akar paku tanduk rusa tumbuh berumbai dan rimpang pendek yang dikenakan dari daun basal dan daun subur. Nah, ini jadi bentuk akarnya ini berumbai dan rimpang pendek. Untuk daun paku tanduk rusa bertipe perisai, mengering dan berwarna hijau-hijau kecoklatan. Daun ini akan tumbuh menjuntai ke bawah menyerupai tanduk rusa berwarna hijau. Daun perisai ini memberikan perlindungan dan unsur hara bagi akar yang melekat pada batang pohon atau pada tempat melekatnya. Nah, jadi bagian daunnya ini bentuknya seperti tanduk rusa. Makanya itu disebut dengan tumbuhan paku jenis tanduk rusa. Kemudian yang ketiga, karakteristik di bagian batang. Batang paku tanduk rusa yaitu berupa rimpang. Batang dan akar adalah pokok penumpu pada batang inang. Tumbuhan paku tanduk rusa ini mempunyai tampilan yang khas, yaitu memiliki dua tab ental yang berbeda secara bentuk dan fungsi. Dan salah satu tipe entalnya bercabang-cabang menyerupai tanduk rusa. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk habitat aslinya, paku tanduk rusa umumnya tumbuh pada cabang-cabang pohon besar. Cabang-cabang pohon besar dengan kondisi ternaungi hingga 60% dari cahaya matahari penuh. Sebagian besar jenisnya ditemukan di hutan hujan tropis dengan kelembapan udara relatif tinggi, kurang lebih 70%. Namun ada jenis yang tumbuh di daerah yang relatif kering, kelembapan 60% atau kurang. Nah, jadi tumbuhan tanduk rusa ini umumnya berada di pohon-pohon yang besar. Nah, untuk tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan paku jenis suplir. Nah, tumbuhan paku jenis suplir ini memiliki nama ilmiah yaitu Adiantium. Dia tumbuh berumpun. Batangnya tidak nampak atau batangnya ini khas ini memiliki batang tipis dan berwarna hitam. Sebentar. Nah, batangnya ini berwarna hitam dan tipis. Kemudian sering membentuk rimpang di dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu dia membentuk rimpang. Sebentar. Nah, sebagian itu. Terus panjang ental antara 30 sampai 65 cm. Tangkainya berwarna hitam, mengkilat dan licin ketika diraba. Anak daun gugur dalam waktu yang sama. Bagian ujung daun melekuk-lekuk. Lah, tadi merupakan karakteristik dari tumbuhan paku suplir ini. Lah, untuk untuk habitatnya sendiri, tumbuhan suplir ini biasanya ditemukan di alam liar ya, terutama di wilayah dengan tingkat kelembapan yang tinggi seperti hutan tropis, sungai dan air terjun. Nah, tanaman suplir ini biasanya bisa tumbuh di pepohonan, tapi lebih baiknya di bebatuan kalau menurut saya, karena tempat yang saya temui ini itu tumbuhan paku suplirnya itu tumbuh di bebatuan. Ini adalah batu. Nah, tumbuh di bebatuan seperti ini. Nah, untuk perbedaan tanaman suplir ini dengan tanaman paku-paku yang lain itu mempunyai ciri khas tersendiri untuk tanaman suplir ini. Nah, biasanya tumbuhan paku yang lainnya kan memiliki bentuk daun yang memanjang atau runcing ya. Tapi untuk tanaman suplir ini memiliki bentuk daun yang membulat dan bergelombang seperti kipas. Nah, jadi daunnya ini berbentuk bulat,
bergelombang, ini bergelombang seperti kipas ya. Kemudian tumbuhan paku yang selanjutnya ini memiliki nama ilmiah Pteris vittata. Habitat dari Pteris vittata ini yaitu dia itu termasuk tumbuhan paku yang tanah, yaitu paku-pakuan yang hidup di tanah ya. Kebanyakan jenis paku ini banyak tumbuh pada batu-batu atau pada tebing sungai yang menyukai kelembapan. Nah, jadi tempat yang saya datangi ini yang terdapat tumbuhan ini yaitu di bagian batu-batu ya, bebatuan seperti batu kapur ini. Nah, kemudian karakteristik dari tumbuhan paku ini yaitu dari akarnya adalah serabut, tidak bercabang atau monopodial, terletak pada seluruh permukaan rimpang, bentuk akar tipis dan kasar berwarna coklat. Nah, jadi di sini tuh akarnya itu merupakan akar serabut ya, nggak bisa saya cabut ini soalnya punya orang ya. Terus itu batangnya itu tidak bercabang, jadi setiap batang itu satu tangkai gitu, tidak bercabang. Nah, seperti itu. Kemudian batang dari tumbuhan paku ini berbentuk bulat, beralur, cara longitudinal, berruas-ruas panjang dan kaku. Permukaan pada batangnya halus, tetapi perlu diketahui bahwa batang paku-pakuan tidak selalu halus. Nah, batang dari paku-pakuan ini, jenis paku-pakuan ini tuh memiliki bulu-bulu tipis ya. Seperti inilah. Wah, gelap. Nah, ini memiliki bulu-bulu tipis. Nah, kemudian jenis daun dari paku-pakuan ini yaitu majemuk menyirip, tepi daunnya halus atau tidak bergerigi. Halus, tidak bergerigi tepi daunnya ya. Kemudian terdapat ental pada kelompok paku-pakuan, mempunyai bentuk yang khas yang berbeda dengan daun tumbuh-tumbuhan lainnya. Biasa disebut dengan ental atau frond.